Halo sahabat Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Juniastiti bisa menjumpai Anda dalam Bincang Prestasi dan pastinya akan ada pembahasan yang menarik untuk Anda simak pada kesempatan hari ini. Masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai hari ini nampaknya tidak menjadi penghalang bagi mahasiswa di Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa untuk menorehkan prestasi. Prestasi yang diraih tidak hanya di tingkat nasional, bahkan juga sampai di tingkat internasional. Seperti salah satu tim Undiksa yang beberapa waktu lalu berhasil membawa pulang medali emas dalam ajang Darulaman International Innovation Competition and Exhibition yang berlangsung di Malaysia pada 5-6 Juli 2021. Nah, untuk mengetahui lebih jelas tentang kompetisi yang diikuti dan juga siapa saja sih sosok yang berhasil mengharumkan nama Undiksa, saat ini saya sudah bersama dengan perwakilan dari tim yang mengikuti ajang tersebut. Ada Iketut Andika Pratnyana dari Teknologi Pendidikan S2 sebagai ketuanya ya. Selamat pagi Andika. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, semoga sehat. Sehat, iya. Jadi jangan terlalu tegang ya di sini, santai aja. Meskipun ini perdana ya bincang prestasi kita ya, karena emang prestasi yang dibawakan yang membanggakan. Selain Andika, ada juga salah satu perwakilan timnya yang ikut, yaitu Gusti Aditya Trisnamurti dari Pendidikan Teknik Informatika. Biasa dipanggil Adit ya. Oke, selamat pagi Adit. Kabar sehat? Sehat. Kalau nggak sehat nggak berani ya, Tias saja ketemu ya. Karena kita masih dalam situasi pandemi nih sekarang. Makanya yang datang ke sini juga dibatasi hanya perwakilan tim saja. Kalau tidak salah total ada 6 orang dalam tim kalian. Mungkin bisa disebutkan siapa saja mereka? Ya, kasihan karena nggak bisa tampil di sini ya. Setidaknya kita harus kenalan juga dulu sama mereka. Untuk anggota dari tim saya itu ada saya sendiri, Andika Pratnyana sebagai ketua. Terus ada Niluh Putu Firdayanti, itu sebagai anggota juga dari Pendidikan Bahasa Inggris. Ada Adit Trisnamurti juga dari Pendidikan Teknik Informatika. Ada dari Akuntansi, Putu Diah Pratnya Paramita, sama Niketut Anggriani dari Sejarah, Pendidikan Sejarah, dan Anggun Sari dari Manajemen. Oke, ada 6 totalnya ya anggotanya ya. Oke, nah untuk yang pertama mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ajang yang kalian ikuti ini sebenarnya perlombaan apa dan siapa penyelenggaranya? Oke, jadi dari awal itu kan saya lihat info di Instagram ya, biasanya untuk mencari info lomba itu ada di Instagram. Terus dapat informasi di IESA, itu Komunitas Peneliti Indonesia di internasional. Ada yang menyelenggarakan perlombaan internasional, itu Darulaman, yang mengadakan itu universitas di Malaysia. Itu Kuala kalau nggak salah seperti itu. Dan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan di Malaysia seperti itu. Itu ajangnya diseleksi dulu inovasi-inovasinya, yang lolos itu 183 inovasi. Kemudian baru ada tahap presentasinya dan ada pengumuman gitu. Oke, berarti dari banyak negara ya yang mengikuti ya, ada 180-an inovasi yang ditampilkan dan tim kalian berhasil meraih juara satunya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Meskipun cuma berdua gitu ya. Oke, nah alasan kenapa Adit dan juga rekan-rekan tertarik untuk mengikuti lomba ini sebenarnya apa? Oh, mungkin yang di awal itu kan saya ikut juga di Jakarta kemarin itu. Kami sudah terbentuk tim sebenarnya, ada 5 orang. Tapi karena ini anggotanya, timnya 6 orang, jadi saya merekrut Adit lagi. Kebetulan Adit juga kompetensinya bagus di bidang informatika, jadi saya merekrut Adit dan bergabung di tim saya gitu. Kemudian kita bagi tugas, ya ikutlah lomba seperti itu. Oke, nah itu dari Andika. Kalau dari Adit sendiri, kenapa mau diajak sama Andika untuk ikut lomba ini? Yang pasti, yang paling pertama ya pengen cari pengalaman yang baru, karena ini mungkin menjadi kali pertama juga buat saya untuk ikut lomba tingkat internasional. Walaupun lombanya online juga, tapi ini benar-benar berkesan karena untuk pertama kalinya diajak, terus bisa ambil andil dan juga bisa menorehkan nama Undiksa juga. Oke, luar biasa ya, kesempatan pertama langsung bawa pulang medali emas lagi. Oke, nah ini kan kalau boleh tahu Adit sendiri sekarang semester berapa?
semester 7 sekarang. Oh, semester 7. Kalau Andika sendiri kan S2 ya, udah S2. Kok bisa kenal sih sama Adit dan juga rekan-rekan yang lain dari jurusan yang berbeda, bahkan jenjangnya juga berbeda? Kalau dari itu kebetulan dari Kak Andika sendiri adalah pembentuk komunitas Serenity namanya. Jadi di sana kami ketemu sama teman-teman yang anggota dari tim ini. Selain itu dari pertama kali saya mengenal Kak Andika itu dari UKM Pekim. Dari sana juga Kak Andika kebetulan juga kan alumni dari pendidikan teknik informatika. Jadi ya agak nyambung lah ngobrolnya. Karena itu jadi ya lah lebih dekat lah. Nah, untuk anggota yang lain gimana, Andika? Gimana caranya menjaring mereka semua? Untuk anggota yang lain, saya itu menyerahkan kepada Pirda anggota saya. Soalnya kan saya belum tahu kemampuan mereka itu bagaimana. Nah, kebetulan tuh Pirda yang saya suruh untuk mencari anggota yang sesuai dengan keinginan saya gitu. Oke, ada klasifikasinya lah ya. Misalnya cari yang bisa manajemen tentang produknya ini gitu, cari anak manajemen. Terus ada tentang anak kolok, kan saya mengembangkan produk untuk anak kolok. Jadi saya perlu orang sejarah yang mengetahui tentang seluk-beluk dari anak kolok itu seperti apa gitu. Terus akuntansi juga yang berkaitan dengan pengembangan produknya itu ke arah ekonomi seperti apa gitu. Oke, nah tadi udah ada bocoran ya, nama produk yang mereka tampilkan itu ada hubungannya sama Kolok atau namanya kolok.id gitu ya. Oke, nah ini karya yang kalian tampilkan, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh apa inovasi yang kalian tampilkan ini? Oke, untuk inovasinya ini berupa media pembelajaran sebenarnya Kak. Terus media pembelajaran ini hampir sama dengan media pembelajaran yang sebelumnya sudah saya kembangkan untuk lomba di Jakarta kemarin. Tetapi di sini pengembangannya atau penambahannya adalah ada di kamusnya Kak. Jadi di media pembelajaran itu saya menambahkan kamus untuk anak koloknya gitu. Jadi ada gerakan misalnya aku bagaimana gitu. Terus kamu bagaimana gerakan bahasa isyaratnya seperti itu. Penambahannya hanya di situ saja. Dan gamenya itu saya tambahkan teka-teki silang gitu untuk melatih kemampuan berpikir kritis dari siswa anak koloknya. Oke, biar bukan kita saja yang normal gitu ya, yang bisa main games teka-teki silang dan sebagainya, tapi mereka juga bisa menikmati gitu. Nah, latar belakang Andika sendiri memilih untuk mengangkat permasalahan yang dihadapi oleh rekan-rekan kita yang mengalami kolok ini gimana? Untuk yang latar belakang itu hampir sama sih sebenarnya Kak dengan media yang pernah saya kembangkan itu. Saya selalu berangkat dari kebutuhan dari siswa-siswa sebenarnya. Kebutuhan yang saya lihat itu berada di anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi saya lebih menekankan bagaimana anak berkebutuhan khusus itu diprioritaskan untuk mendapatkan sebuah pembelajaran yang baik seperti itu. Oke. Nah, lalu di saat pandemi seperti saat ini, apakah menurut Andika anak-anak yang mengalami permasalahan tunawicara ya, kalau ya, itu mengalami permasalahan juga? Ya sangat gini Kak, masalahnya sangat kompleks sekali sebenarnya ya. Apalagi masa pandemi, guru itu kan susah juga menyampaikan. Jangankan pandemi pas saat langsung aja sudah susah gitu. Sekarang ada pandemi lagi, nah itu guru diberatkan, istilahnya disusahkan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Sehingga idenya muncul untuk pembuatan media pembelajaran, membantu guru menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa seperti itu. Oke, nah sebelumnya kalau tidak salah Andika juga sempat membuat inovasi untuk penduduk yang mengalami tunagrahita. Ya, itu bisa dijelaskan juga mungkin sedikit? Untuk tunagrahita itu kebetulan dari keluarga saya juga Kak, yang keponaan juga ada yang mengalami berkebutuhan khusus tunagrahita. Jadi saya melihat kesusahan kakak saya sendiri mengajarkan anaknya untuk belajar itu susah sekali gitu. Terlebih lagi sekarang pandemi kan di rumah gitu. Jadi saya mengembangkan media pembelajaran itu khusus untuk matematika Kak itu. Jadi belajar menghitung, terus mengenalkan benda-benda di sekitar yang berkaitan dengan matematika. Oke, berarti ini sebenarnya bisa dibilang lanjutan atau pengembangan lanjutan dari inovasi yang sebelumnya sudah Andika buat gitu ya. Nah, lalu kalau Adit sendiri nih biar nggak dipojokan, diem gitu ya. Kenapa Adit juga memandang perlu bahwa kita untuk mengembangkan media pembelajaran inovasi untuk rekan-rekan kita yang tunawicara dan juga sebelumnya Andika tunagrahita juga sempat dibuat gitu, gimana? Kalau menurut saya sih kita kan sebagai manusia juga perlu bersikap adil untuk teman-teman kita walaupun memiliki keterbatasan, tapi kan
memiliki potensi diri juga yang sebenarnya masih ada dalam dirinya. Seperti halnya dengan adanya inovasi Kolok.id ini, kita bisa membantu mereka untuk belajar lebih mudah lagi, apalagi di kondisi pandemi ini kan. Jadi dari kamus Kolok itu lebih fleksibel, bisa mempelajari sendiri, kemudian bisa teka-teki dan segala macam. Itu kan itu sama dengan kita itu memberikan keadilan untuk bersekolah yang sama seperti orang yang pada umumnya. Oke, biar ada kesetaraan lah semuanya sama ya. Karena kita aja mengalami kesulitan juga di masa pandemi ini untuk memperoleh pembelajaran, apalagi rekan-rekan kita yang memiliki kekurangan ini. Nah, untuk persiapannya sendiri, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Wah, itu panjang sekali ya, Dit ya. Jadi kemarin untuk media pembelajaran secara keseluruhan saya yang merancang. Terus untuk kamusnya sendiri saya serahkan ke Adit. Terus dari segi bahasa saya serahkan ke Firda, anak bahasa Inggris. Terus konsepnya itu saya serahkan ke anggota anak bahasa pendidikan sejarah itu. Jadi saya berikan bagian bagi tugas itu. Tapi kurang lebih itu 3 mingguan sampai selesai gitu. 3 mingguan berarti kurang lebih ya sebulan lah bisa kalau dibulatkan ya persiapan yang kalian butuhkan. Oke, berarti tadi disinggung sudah ada pembagian yang jelas untuk anggota tim kalian sendiri. Oke, berarti nggak ada tuh istilah anggota yang titip nama aja ya. Berarti semuanya emang ikut terlibat dalam proses pembuatan. Nah, kalau untuk Adit sendiri ada kesulitan nggak sih yang kamu hadapi selama proses pembuatan? Karena Adit kan kamusnya ya disuruh buat, itu gimana? Mungkin keterbatasannya itu dari kata-katanya sendiri juga kan, karena ada sebagian besar itu peragaan dari kata-kata, misalkan saya, kamu itu memiliki peragaan yang mirip gitu. Jadi di sini kami berusaha untuk mengimplementasikannya jadi animasi kan, itu agak sulit sedikit. Tapi dengan adanya contoh peragam, misalkan ada orang yang memperagakan kamu saya gitu di foto, habis itu jadiin animasi ya bisa lah jadinya. Nah, itu referensinya kalau boleh tahu dapat dari mana gerakannya? Karena apakah ada kerjasama mungkin dengan orang yang tunawicara atau guru di sekolah tersebut atau bagaimana? Kebetulan pembimbing kita ini Pak Pardi ya, dari Pendidikan Sejarah. Beliau juga mungkin mengembangkan kamus Kolok kayaknya itu. Beliau yang memberikan contoh bukunya itu ya, modul bahasa isyaratnya itu. Jadi kita meniru bukunya itu untuk bahasa isyaratnya gitu. Oke, jadi berdasarkan dari kamus yang dimiliki oleh pembimbingnya. Kalau boleh sekali lagi disebut siapa pembimbingnya yang sudah membantu kalian sehingga akhirnya berhasil? Bapak Iwayan Pardi, SPD MPD, dari Pendidikan Sejarah. Dari Pendidikan Sejarah. Oke, terima kasih ya untuk Bapaknya juga ya. Sudah membimbing sampai akhirnya kalian berhasil mendapatkan juara pertama. Nah, lalu kesannya nih setelah kalian berhasil mendapatkan juara 1, bawa pulang medali emas, padahal di tengah pandemi ini semuanya serba daring kan pasti kan? Itu gimana perasaannya? Perasaannya yang pertama ada sisi kecewanya, ada sisi bahagianya. Kalau yang kecewanya ya nggak bisa ke sana gitu. Kan biasanya jalan-jalan ya. Biasanya mahasiswa itu kan gitu. Benar. Itu, tapi bahagianya itu walaupun di masa pandemi seperti ini kita tetap berusaha untuk produktif. Seperti arahan Bapak WR3 ya, Prof. Wayan Suhastro kemarin saya diberi semangat. Pokoknya berusaha aja, lakukan apa yang kamu inginkan, yang penting itu positif dan hasilnya nanti pasti mengikuti seperti itu. Jadi saya tetap mengikuti arahan beliau sehingga tanpa melihat hasil dulu gitu. Jadi ya buat aja gitu. Kalau masalah hasil itu kan belakangan seperti itu. Jadi pas dapat medali emas, rasa syukurnya itu gimana ya? Kayak tinggi lah gitu, luar biasa gitu. Jadi perjuangannya nggak sia-sia gitu ya. Berarti bisa dibilang pihak lembaga sangat mendukung apa yang kalian lakukan. Oke, nah kalau Adit sendiri untuk yang pertama kali ikut langsung bawa medali emas ini gimana perasaannya? Kalau yang pertama mungkin kesannya pasti seneng lah ya, karena ini pertama. Selain itu juga agak deg-degan juga, was-was nanti takutnya mengecewakan itu. Udah pasti kan sebagai anggota pasti merasa kayak gitu. Habis itu setelah diumumkan lolos, habis itu tiba-tiba bisa dapat juara medali emas, itu benar-benar senang banget karena udah bisa ya terjunlah ke dunia
ini sampai ke ajang internasional gitu. Selain itu juga sudah didukung dari banyak pihak, dari pihak kampus juga dan juga teman-teman anggota yang seru juga. Oke, menyenangkan lah jadinya ya, apalagi pulang-pulang bawa langsung medali emas. Oke, nah lalu untuk selama proses kalian pembuatan inovasinya itu dilakukan secara langsung, apakah bertatap muka langsung atau kalian via daring seperti zaman sekarang gitu ya, yang kebanyakan dilakukan? Kita semi ya, ada yang daring, ada yang langsung tatap muka. Kalau saya sama Firda sama Adit itu sempat ketemu, rancang konsepnya kemarin kebetulan di depan di Pak PR3-nya. Terus yang lainnya itu kita daring lewat Google Meet. Iya, kan kita tidak menutup mata juga ya, kondisi masih seperti ini. Jadi meskipun daring itu tidak menghalangi kalian untuk menorehkan prestasi. Nah, tadi kan Andika sendiri sempat disebut selain membuat kolok.id ini inovasi untuk tunagrahita. Nah, ajang-ajang lain yang pernah Andika ikuti apa aja sih kalau boleh tahu? Kalau di waktu saya udah mulai kuliah S2 di Undiksa, itu untuk produk ada 3D Animate yang tunagrahita, kalau ID, sama juga video pembelajaran. Video pembelajaran itu untuk anak SD dan juga media pembelajaran untuk anak SMK. Gitu. Itu untuk di S2, mungkin untuk S1 itu hampir sama lah, seperti itu juga. Oke, berarti emang udah berpengalaman ya untuk ikut lomba-lomba untuk membuat media pembelajaran seperti ini? Kalau berpengalaman masih belajar. Masih belajar, tapi maksudnya sudah sering lah ya untuk ikut event-event seperti ini. Dulu waktu S1 juga aktif berarti? Aktif juga. Mungkin itu juga yang memotivasi Andika untuk terus berkarya gitu ya, nggak berhenti. Nah, untuk ke depan rencananya apakah mau ikut event lain mungkin? Mungkin untuk event, untuk ikut sendiri ya, untuk langsung menjadi peserta kayaknya sudah tidak tuh. Soalnya kan udah selesai jadi mahasiswa, udah tamat. Jadi mungkin teman-teman yang lain yang akan melanjutkan. Oke, nah Adit sendiri gimana nih? Kalau dari pengalamannya, dari selama kuliah itu sempat juga ikut lomba sama Kak Andikanya, itu baru-baru kuliah, menggunakan tunagrahitanya juga. Habis itu sempat juga ikut lomba dengan judul Baskara, jadi itu media pembelajaran yang aksara Bali, jadi memudahkan masyarakat untuk belajar aksara Bali dengan games. Selain itu juga pernah mengikuti ajang KIBM, di mana KIBM itu seperti kita tuh membuat usaha, kemudian bisa didanai oleh pemerintah langsung. Itu kebetulan judulnya Jamu Segar Bayu, jadi itu seperti jamu milenial lah. Ya seperti itu untuk gini, ya selain itu ada lomba-lomba tapi yang masih belum mendapatkan hasil lah. Oke, tapi bisa dibilang itu sebagai bentuk pemanasan lah ya untuk Adit biar terbiasa untuk ikut lomba-lomba seperti itu. Karena kalau kita tidak mencoba pastinya kita nggak akan tahu nantinya apakah bisa atau enggak. Seperti yang tadi Andika bilang, coba dulu, masalah hasil belakangan. Yang penting udah berusaha ya selama prosesnya. Kalau cuma diem dilihatin aja ya nggak mungkin pulang-pulang bawa medali emas. Nah, terus untuk harapan ke depannya nih untuk Andika dan juga Adit terkait dengan inovasi yang telah kalian buat, ini bagaimana? Saya sendiri memiliki rencana media pembelajaran yang khusus untuk anak berkebutuhan khusus itu saya gabungkan jadi satu media pembelajaran. Jadi seperti media pembelajaran, rangkuman dari semua media pembelajaran. Misalnya anak tunagrahita saya taruh di sana, untuk anak tunarungu saya taruh di sana juga gitu. Jadi rencananya seperti itu. Mungkin nanti kemarin juga sempat koordinasi sama Bapak PR3, dia akan dibantu untuk pengembangannya gitu. Jadi saya sangat berterima kasih sebenarnya bisa mengembangkan media, bisa istilahnya diapresiasi juga lain gitu. Jadi sangat bersyukur sekali lah. Sebelumnya udah pernah dicoba mungkin untuk inovasi yang kalian buat ini? Maksudnya langsung kepada anak yang berkebutuhan khususnya ini? Untuk media tunagrahitanya sudah, itu bahkan sudah diuji, udah dapat haki juga. Tapi untuk yang kalau ini belum masih uji terbatas, tapi uji ahlinya masih belum. Oke, tapi ke depan ada rencana seperti itu kah? Sangat harus tuh. Kalau dari Adit sendiri? Kalau dari saya sendiri juga bersama, nanti untuk kedepannya bisa lebih dikenalkan lah kepada masyarakat, dari media ini bisa langsung diimplementasikan untuk masyarakat ya dari beberapa kalangan lah, dari SLB yang ada di Bali.
Oke, baik. Nah, ada yang kalian ingin sampaikan nggak nih untuk lembaga atau mungkin dosen yang sudah mendukung kalian sampai akhirnya kalian berhasil sampai sejauh ini? Mungkin bisa langsung? Andika dulu ya. Sebelumnya terima kasih untuk Undiksa. Jadi alma mater saya di S1 juga dan sekarang juga S2 saya tetap di Undiksa. Di luar dari event perlombaan, saya juga mengucapkan terima kasih untuk Undiksa atas beasiswa yang diberikan kepada saya untuk S1 maupun di S2 dan juga dukungan selama ini sehingga saya bisa paling tidak bisalah seperti ini, bisa mengikuti teman-teman yang berprestasi lah gitu, setidaknya bisa mengikuti dari belakang gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, tidak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata ya. Oke, nah Adit sendiri silakan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Undiksa, baik itu dari prodi, fakultas maupun lembaga, itu benar-benar sudah membantu dan benar-benar sudah memfasilitasi kami jika kami benar-benar mendukung itu untuk mahasiswanya yang ingin berprestasi. Ya, semoga kedepannya akan terus berlanjut. Oke, nah terakhir sekaligus closing statement mungkin untuk mengakhiri, apa motivasi yang bisa Andika berikan untuk rekan-rekan atau mungkin adik-adik kita yang saat ini masih suka ragu-ragu untuk ikut lomba atau mungkin sekarang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti perlombaan? Motivasi ya, jadi saya sendiri sebenarnya susah untuk dimotivasi. Tapi saya memiliki prinsip atau mutu sederhana namun bermakna. Jadi apapun kegiatan yang kita lakukan, sesederhana apapun aksi yang kita lakukan itu, asalkan itu memiliki makna yang luar biasa, tentu akan menghasilkan hasil yang luar biasa juga gitu. Jadi tetap lakukan apa yang ingin kalian lakukan, asalkan itu positif, pasti dibarengi dengan hasil yang positif nantinya gitu ya, perlahan tapi pasti gitu ya. Oke, untuk Adit sendiri? Motivasi ya. Ya mungkin moto juga kali mirip lah seperti Andika gitu ya. Kalau motivasi mungkin lebih ke PD aja, PD misalkan dari kalian jurusan apa, karena kalian memilih jurusan juga kan karena ada basic dan juga ahlinya. Jadi jangan terlalu takutlah dengan prodi-prodi lain atau mahasiswa lainnya, karena kalian tuh udah punya basic yang lebih dari yang lain. Jadi walaupun kalian itu bukan terakhir dari orang yang hebat, maka jadilah orang hebat. Oke, luar biasa, super sekali ya. Walaupun kalian bukan terlahir dari orang yang hebat, tapi jadilah hebat gitu ya. Seperti katanya Andika, perlahan tapi pasti. Yang penting coba aja dulu ya, masalah hasil belakangan nanti kita lihat. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Andika dan juga Adit atas waktunya dan selamat juga ya atas raihan prestasinya. Semoga semakin banyak lagi mahasiswa-mahasiswa di Universitas Pendidikan Ganesha yang termotivasi untuk menampilkan karya-karya mereka dan juga mengikuti perlombaan tidak hanya di tingkat nasional, bahkan juga di tingkat internasional seperti yang dilakukan oleh Andika dan kawan-kawan. Tim yang diketuai oleh Andika ini mungkin hanya salah satu contoh ya dari sekian banyak mahasiswa Undiksa yang berhasil mengharumkan nama Universitas Pendidikan Ganesha. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh sahabat Undiksa yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha dan dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dan juga info-info terkini dari kami. Dan jangan lupa juga untuk like video ini dan di-share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan pastinya saya juga tidak akan lupa untuk mengingatkan sahabat Undiksa untuk selalu menaati protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Saya Juniastiti pamit undur diri, sampai jumpa, salam harmoni.